Doktrin karya-karyaan. Pidato Bapak Presiden tahun 2004 ketika dia masih menjadi konvensi untuk Partai Golkar, pidatonya itu juga hampir sama dengan beliau kampanye. Jadi sebenarnya ini menjadi gagasan besar yang diperjuangkan bersama-sama dengan partai lain, Gerindra. Itu gagasan tentang kerakyatan yang juga sama dengan gagasan Partai Golkar. Jadi saya minta tolong Pak Ketua DPD 2, Bupati Wali Kota, anggota DPR yang kita punya, ini kita harus betul-betul mengawal program pemerintah pusat. Sudah pada tentu kalau ada komunikasi-komunikasi ke pusat, teman-teman daerah, monggo, nggak apa-apa. Ada Pak Sekjen apa. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Menang aja pasti wajahnya belum senyum, apalagi kalah. Pak Beni dari Bupati Sijunjung. Bedanya Partai Golkar dengan partai yang lain, kalau partai paduan dan dilahirkan oleh negara di zaman Orde Lama, merespon terhadap dinamika politik yang tidak stabil pasca pemilu 2055. Jadi Golkar ini aset negara. Lahir dari perkumpulan sekitar 300 lebih organisasi yang kemudian disebut dengan kilo-kilo dan bergabung dalam sekretariat bersama, bergabunglah dengan TNI. Waktu tanggal 20 Oktober tahun 64, sekretariat bersama diluncurkan dan nama golongan karya juga sudah dilakukan dengan tujuan salah satu diantaranya adalah membuat stabilitas politik dan kemudian mempertahankan ideologi Pancasila daripada ideologi komunis. Itu esensinya. Anak konglomerat, kalau enggak anak pejabat, anak menteri, itu di HIPMI. Saya waktu itu mau jadi ketua umum HIPMI, untung aja saya didukung oleh Sumbar, jadi saya menang. Kalau enggak, kalah saya. Ini Pak Zigo ini yang dukung saya. Itu hampir enggak ada sejarah. Orang daerah yang bukan anak siapa-siapa, kemudian menjadi ketua umum HIPMI. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan teman-teman daerah. Di Golkar pun begitu. Mana pernah ada sejarah, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, dari kampung, sekolah di Google gak ada, mau jadi ketua Golkar gitu kan. Partai Golkar ini menjadi satu partai politik yang betul-betul berupaya secara keras untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Golkar ini bedanya dengan yang lain, kita itu mikir negara dulu baru mikir kelompok. Nah ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Dan gotong royong, kekompakan, militansi kader itu menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan kompetisi kita dengan partai-partai politik yang lain. Saya kemarin di dalam Bang, terkait wacana pilkada bakal dipilih oleh anggota DPRD, gimana Bang? Oh ya, jadi kita kan lagi memformulasikan sistem pemilu kada yang efisien. Salah satu opsinya adalah pemilihan lewat DPR. Tapi itu belum final, masih dikaji. Golkar lagi menyusun draft konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara, yang baik untuk rakyat, dan yang baik untuk demokrasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya.